Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Jember. Saya Rara Dwi Apriliana, mahasiswa PBG jurusan Bahasa Indonesia, dengan ini menyampaikan video pembelajaran dengan kompetensi dasar memproduksi teks eksplanasi fenomena alam secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk melatih kepemimpinan kalian silahkan dipimpin berdoa. Siapa yang memimpin berdoa? Saya, Bu. Boleh, silahkan Mas Tony. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Mas Tony sudah memimpin doa. Anak-anak, adakah teman kalian hari ini yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah nihil. Nah, anak-anak, semoga kalian selalu sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran setiap hari dengan semangat. Apakah kalian semangat? Semangat. Alhamdulillah. Nah, untuk mengecek semangat kalian, mari kita bersemangat untuk tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sudah semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memproduksi teks eksplanasi secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu menyusun kerangka teks eksplanasi, kemudian mengembangkannya menjadi teks eksplanasi utuh. Teman yang lain memberi komentar dan merevisi hasil karya temannya. Anak-anak, coba kita ingat-ingat kembali pembelajaran yang kita lakukan minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Iya, benar sekali. Bahwasanya minggu kemarin kita belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu terdiri dari apa saja ya? Silahkan Mbak Tria untuk menjawab. 1. Pertanyaan umum proses terjadinya. 2. Isi atau deretan penjelasan proses mengapa peristiwa alam itu terjadi. 3. Penutup atau interpretasi berisi intisari atau kesimpulan dari fenomena yang dibahas. Iya, benar sekali bahwasanya struktur eksplanasi disusun menjadi 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Nah, teks eksplanasi juga disusun berdasarkan kaidah kebahasaannya. Apa saja kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan Mbak Yunita untuk menjawab. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan rasional, bersifat informatif. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang berhasil menjawab. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu memproduksi teks eksplanasi. Selain untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan, apa saja manfaat yang bisa kita dapatkan
untuk mempelajari teks eksplanasi ini, terutama tentang fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Kira-kira apa ya manfaat mempelajari teks eksplanasi? Silakan Mas Tony untuk menjawab. 1. Mengetahui peristiwa terjadinya fenomena alam, mengapa dan bagaimana. 2. Meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi fenomena alam yang berbahaya. 3. Mengajarkan untuk selalu bersyukur. Nah, anak-anak, salah satu manfaat mempelajari teks eksplanasi khususnya fenomena alam, salah satunya untuk mengajarkan kita selalu bersyukur. Bersyukur yang bagaimana? Fenomena alam itu bisa bersahabat dengan kita, namun juga bisa menjadi musuh terbesar kita. Nah, sama halnya seperti kita membuang sampah sembarangan, ataupun membuang sampah di selokan, ataupun di sungai. Lambat laun akan menyumbat aliran air sehingga akan menjadi banjir. Jika banjir sudah terjadi, siapa yang dirugikan? Manusia. Padahal itu adalah ulah dari manusia itu sendiri. Untuk langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, secara berkelompok siswa mengamati sebuah gambar, nanti akan Bu Rara berikan sebuah gambar, kemudian anak-anak menemukan data yang ada pada gambar itu untuk dijadikan sebagai bahan dalam menyusun kerangka teks eksplanasi. Setelah anak-anak mampu menyusun kerangka teks eksplanasi, kemudian mengembangkannya menjadi teks eksplanasi utuh dan mempresentasikan di depan kelas, teman yang lain mengomentari dengan cara merevisi hasil kerja temannya. Penilaian yang akan Bu Rara berikan ada penilaian proses, yaitu penilaian di mana anak-anak mengikuti pembelajaran, kemudian ada penilaian secara tertulis, akan ada LKPD yang akan Bu Rara berikan, kemudian ada penilaian sikap, bagaimana sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian kinerja, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara utuh berdasarkan struktur dan kaidahnya. Anak-anak, memproduksi teks eksplanasi, kita tidak asing dengan kata memproduksi. Apa itu memproduksi? Menghasilkan sesuatu. Jika memproduksi adalah menghasilkan sesuatu, maka memproduksi teks eksplanasi itu apa ya? Menghasilkan teks eksplanasi. Menghasilkan teks eksplanasi. Teks eksplanasinya berisi tentang apa? Proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam bisa terjadi yang mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Nah, anak-anak, teks eksplanasi itu berisi tentang mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam itu bisa terjadi yang memiliki hubungan sebab akibat dan adanya suatu proses terjadinya. Kemudian, apakah teks eksplanasi itu hanya berisi peristiwa alam saja? Tidak. Apa saja teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi dapat berupa ilmu pengetahuan, fenomena sosial, fenomena budaya, Iya, benar sekali bahwasanya teks eksplanasi itu tidak hanya fenomena alam saja, namun juga ada ilmu pengetahuan, fenomena sosial, fenomena budaya yang terjadi di lingkungan kita. Anak-anak, coba perhatikan, Bu Rara akan menampilkan sebuah gambar, kita amati gambar yang Bu Rara tampilkan di layar. Anak-anak, Bu Rara sajikan sebuah gambar, silahkan anak-anak menentukan topiknya, kemudian anak-anak mengamati bersama dan menemukan data-data pentingnya. Silahkan diamati gambar yang Bu Rara sajikan. Apa topik dari gambar yang Bu Rara sajikan? proses
terjadinya angin puting beliung. Iya, benar sekali anak-anak. Untuk memproduksi teks eksplanasi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menentukan topik terlebih dahulu. Nah, anak-anak, jika kalian sudah menemukan topiknya, yaitu proses terjadinya angin puting beliung, kemudian anak-anak mengumpulkan datanya. Data apa saja yang kalian temukan dalam gambar yang Bu Rara sajikan? Setelah mengamati gambar, data apa yang kalian temukan? Saya Bu, Boleh, silahkan Mbak Nabila. Windsor atau pusaran angin. Ada teman lain yang ingin menambahkan? Saya Bu, Boleh, silahkan Mbak Olive. pusaran angin yang menyatu membentuk corong. Pusaran angin yang membentuk corong. Adakah teman lain yang ingin menambahkan jawaban dari temannya? Saya Bu, Boleh, silakan Mbak Tania. corong angin semakin besar, turun dan menyusut tanah. Corong angin semakin besar dan turun menuju tanah. Anak-anak, setelah kalian menemukan datanya, kemudian data tersebut disusun menjadi kerangka teks eksplanasi. Apa saja kerangka teks eksplanasi? Pendahuluan, isi, penutup. Nah, pendahuluan atau yang sering disebut Pernyataan umum. atau yang sering disebut sebagai pernyataan umum. Kemudian ada isi yang disebut sebagai deretan penjelas, dan yang terakhir ada penutup atau yang sering disebut sebagai interpretasi. Nah, anak-anak, dari kerangka yang telah kita susun, kemudian kita kembangkan menjadi teks eksplanasi utuh. Kerangkanya ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Pendahuluan itu biasanya berisi tentang memperkenalkan topik yang akan kita bahas. Jadi kalau misalnya topiknya angin puting beliung, anak-anak bisa menyampaikan bahwa pengertian puting beliung adalah seperti ini. Nah, anak-anak, untuk bagian isi atau yang sering disebut sebagai deretan penjelas, pada bagian isi ini biasanya berisi tentang proses terjadinya fenomena alam berdasarkan proses terjadinya, yaitu sebab akibatnya. Untuk penutupnya atau yang sering disebut sebagai interpretasi, yaitu simpulan atau intisari dari pandangan penulis tentang fenomena alam yang dijadikan sebagai topik belajarnya. Setelah anak-anak mampu menyusun kerangka teks eksplanasi, kemudian mengembangkannya menjadi teks eksplanasi secara utuh, anak-anak nanti mampu memberi komentar. Nah, apa saja yang akan kalian komentari? Memberi penilaian berupa tanggapan terhadap hasil karya teman dengan cara merevisi atau memperbaiki. Ya, benar sekali bahwasannya anak-anak nanti akan memberi komentar terhadap hasil karya temannya dengan cara merevisi. Apakah hasil dari temannya itu sudah baik ataupun masih perlu perbaikan. Anak-anak, untuk memproduksi teks eksplanasi ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana langkah-langkah cara memproduksi teks eksplanasi? Yang pertama, kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Kemudian kita mencari data dengan cara mengamati gambar yang telah Bu Rara berikan. Yang terakhir, menyusun kerangka berdasarkan data yang telah kita peroleh. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi teks eksplanasi utuh. Ada pertanyaan tentang cara-cara atau bagaimana memproduksi teks eksplanasi? Tidak. Jika tidak, Bu Rara lanjutkan. Bu Rara akan membagikan sebuah LKPD. LKPD ini untuk mengukur
kemampuan pengetahuan kalian. Nah, Bu Rara bagikan ada 5 pertanyaan yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Cara mengerjakannya ada beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama ini apakah pernyataan benar atau salah? Jika pernyataan benar, maka cara mengerjakannya dengan cara dicentang kolom yang benar. Kemudian diberikan penjelasannya. Mengapa pernyataan nomor 1 menurut kalian benar? Ada pertanyaan? Tidak. Bu Rara bagikan, silahkan mengerjakan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah. Jika sudah selesai, silahkan perwakilan dari kelompoknya mengumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebagai bahan evaluasi, Bu Rara akan ambil 1 dari hasil kerja kalian, kita bahas bersama-sama. Ada sebuah pernyataan yang menerangkan tentang teks eksplanasi merupakan teks yang berisi fenomena alam dan fenomena sosial saja yang terjadi di masyarakat. Apakah pernyataan tersebut benar? Salah. Mengapa pernyataan di atas salah? Karena teks eksplanasi berisi tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lainnya. Iya, benar sekali bahwasanya teks eksplanasi tidak hanya membahas tentang fenomena alam ataupun fenomena sosial saja. Namun teks eksplanasi juga membahas tentang fenomena sosial, fenomena budaya, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, selanjutnya Bu Rara memiliki LKPD tentang mengkonstruksi teks eksplanasi secara utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya dengan memperhatikan pendahuluan, isi, penutup, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Anak-anak, untuk memproduksi teks eksplanasi secara utuh berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan, Bu Rara mempunyai undian nasib. Undian nasib ini sebagai penentu kelompok kalian mendapatkan topik apa. Silahkan ketua kelompok untuk mengambil undian nasibnya. Gempa bumi. Silahkan. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi, silahkan. Proses terjadinya hujan, silahkan. Terjadinya tsunami. Proses terjadinya tsunami, gunung meletus. Terima kasih. Nah, anak-anak, masing-masing kelompok sudah mendapatkan undian nasibnya sebagai topik yang akan kalian susun menjadi teks eksplanasi utuh. Anak-anak, untuk cara mengerjakan, kalian mengamati terlebih dahulu gambar yang sudah Bu Rara bagikan. Kemudian anak-anak menemukan topik dari gambar yang telah kalian terima dari undian nasib. Kemudian anak-anak nanti setelah mengamati menemukan datanya. Nah, di sini ada kolom LKPD-nya. Yang pertama kalian temukan dulu topiknya, kalian daftar di sini. Kemudian siapa penemu topiknya silahkan ditulis di kolom nama penemu. Kemudian yang kedua, anak-anak setelah menemukan topik, menemukan datanya. Datanya apa saja yang sudah kalian temukan dari gambar.
Dirinci di sini siapa saja yang menemukan datanya. Kemudian anak-anak mengembangkan kerangka dengan cara pendahuluan atau pernyataan umum, kemudian deretan penjelasannya apa, dan interpretasi atau penutupnya apa. Silahkan dibagi secara kelompok, siapa saja yang menemukan silahkan ditulis. Dan yang terakhir, anak-anak mengembangkannya menjadi teks eksplanasi secara utuh. Nah, ada pertanyaan tentang cara mengerjakannya? Tidak. Jika tidak, silahkan mengerjakan dan dikerjakan secara berkelompok. Ada pertanyaan? Ada. Bagaimana? Apakah kerangkanya ditulis di lembar jawaban? Apakah kerangkanya ditulis dalam lembar jawaban? Nah, anak-anak, untuk langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi apa yang pertama kalian lakukan? Menentukan topik. Menemukan topik. Topik apa yang kalian temukan? Proses terjadinya tsunami. Proses terjadinya tsunami. Kemudian anak-anak setelah menemukan topiknya, apa yang anak-anak temukan? Data. Datanya. Ada apa saja? Titik gempa. Pada bagian titik. Boleh. Kemudian dari data ini anak-anak menyusunnya ke dalam kerangka. Nah, kerangka ini tidak perlu ditulis dalam lembar jawaban. Kerangkanya cukup ditulis di dalam LKPD-nya karena kan di LKPD-nya sudah ada lembar jawabannya. Untuk kerangkanya cukup disusun dalam LKPD, baru nanti anak-anak mengembangkan kerangkanya menjadi teks eksplanasi utuh di dalam lembar jawaban yang berharap berikan. Ada pertanyaan? Tidak. Sudah cukup baik untuk mengerjakannya, tinggal bagaimana anak-anak mengembangkan dari kerangka yang telah anak-anak susun. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah bisa dipahami? Selamat mengerjakan. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Jika sudah, silahkan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja menyusun teks eksplanasi secara utuhnya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Silahkan, siapa yang bersedia mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas? Boleh, silahkan Mbak Randa. Anak-anak coba perhatikan, Mbak Randa akan mempresentasikan teks eksplanasi fenomena alam. Teman yang lain memperhatikan, kemudian memberikan komentar dan merevisi hasil dari pengerjaan kelompoknya Mbak Randa. Sudah siap? Silahkan dikerjakan. Proses terjadinya hujan. Hujan adalah gejala alam yang membentuk perputaran air di bumi. Ketika hujan turun, hujan akan melewati beberapa tahapan melalui berbagai proses terjadinya hujan agar proses hujan tidak berjalan secara maksimal dan hujan akan turun pada kurun waktu yang tepat. Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang terwujud cair maupun beku ke permukaan bumi, berwujud cairan. Matahari menyinari bumi dengan teriknya yang menimbulkan efek panas, sehingga panasnya matahari bisa air danau, sungai, dan lautan menguap ke udara. Suhu udara yang tinggi, uap air menjadi padat hingga terbentuk awan. Mengakibatkan panas matahari akan membuat uap air dan mengalami kondensasi, pemadatan, serta menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi, membuat titik-titik dari embun semakin banyak berkumpul, memadat dan air dan akan membentuk menjadi awan. Penggerakkan angin memberikan pengaruh
besar terhadap awan sehingga membuat awan kecil menyatu dan kemudian membentuk awan yang lebih besar lagi, lalu bergerak ke langit atau ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Dan semakin banyak butiran awan yang berkumpul, awan akan berubah menjadi semakin kelabu. Dan setelah awan semakin kelabu, akibatnya titik-titik air semakin berat dan tidak terbendung lagi akan membuat butiran-butiran air tadi jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Air hujan bermanfaat bagi manusia. Air hujan juga bermanfaat bagi tumbuhan. Manfaat air hujan bagi tanaman lebih baik daripada kita menyiramnya dengan air tanah biasa. Dengan adanya hujan, kebutuhan air pada tanaman pun akan terpenuhi. Baik, terima kasih. Anak-anak, demikian hasil dari pengerjaan teks eksplanasi yang telah Mbak Randa susun bersama teman kelompoknya. Silahkan teman yang lain memberi komentar dan merevisi terhadap apa yang sudah disampaikan Mbak Randa. Anak-anak, silahkan yang memberi komentar terhadap penampilan Mbak Randa. Boleh, silahkan Mas Tony. Proses terjadinya hujan sudah cukup jelas, sehingga kita mengetahui proses terjadinya hujan. Boleh, silahkan jawaban yang lain. Silahkan kelompok lain untuk memberi komentar atas hasil yang dikerjakan kelompoknya Mbak Randa. Saya Bu. Boleh, silahkan Mbak Tria. Proses terjadinya hujan dengan urutan sebab akibat cukup jelas sehingga kita mengetahui tanda-tanda terjadinya hujan. Boleh. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah memberikan komentar terhadap penampilannya Mbak Randa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat. Anak-anak, silahkan dikumpulkan hasil kerja kelompoknya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, anak-anak, apa kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada pembelajaran pagi hari ini? Mengetahui proses Nah, anak-anak, dengan mempelajari teks eksplanasi, kita mengetahui proses terjadinya fenomena alam yang ada di lingkungan kita. Sehingga kita mengetahui prosesnya dan juga mengetahui tanda-tanda terjadinya fenomena alam. Sehingga kita bisa lebih waspada untuk menghadapi fenomena alam yang terjadi di lingkungan kita. Anak-anak, Bu Rara akan melakukan refleksi, mengklarifikasi terkait apa yang sudah dan belum kalian pahami dalam memproduksi teks eksplanasi. Anak-anak, materi apa saja yang sudah kalian pahami dalam teks eksplanasi? Menemukan topik, menemukan data, menyusun gerakan, mengembangkan ide teks eksplanasi. Nah, apakah ada pertanyaan? Tidak. Manfaat apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran fenomena alam yang disusun berdasarkan teks eksplanasi? Mengetahui proses terjadinya fenomena alam. Nah, anak-anak, sebagai umpan baliknya, Bu Rara akan memberikan penilaian baik secara individu maupun secara kelompok. Secara individu, anak-anak sudah mampu menemukan topik yang dijadikan sebagai teks eksplanasi. Kemudian anak-anak juga mampu menemukan data dari gambar yang telah kalian amati, menyusunnya menjadi kerangka teks eksplanasi dan mengembangkannya menjadi teks eksplanasi utuh. Nah, anak-anak, sebagai tindak lanjut, Bu Rara akan memberikan tugas rumah, yaitu menyusun fenomena alam yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Untuk materi berikutnya, anak-anak akan belajar tentang materi teks ceramah.
Untuk tugasnya, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, bisa diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Bisa. Sebelum diakhiri, kita tutup dengan doa bersama. Anak-anak, silahkan yang bersedia menutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Boleh, silahkan Mbak Nabila. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk saat ini dan masa yang akan mendatang. Apabila ada kurang lebihnya dalam Bu Rara menyampaikan pembelajaran, Bu Rara mohon maaf yang besar. Bu Rara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi